Datangnya Kaiju nomor 10 ke markas Divisi 3 membuat Hoshina langsung menuju ke garis depan untuk melawan Kaiju nomor 10. Berikut akan kita bahas cerita lanjutan dari Kaiju Hachiko serangan ke markas Divisi ketiga. Let's check it out. Setelah Kafka berbicara dengan Hoshina di ruang latihan, Kafka mencoba merenungkan diri di atas gedung markas. Namun ketika Kafka mencoba kembali masuk ke gedung untuk tidur nyenyak, dari atas langit jatuh para kaiju yang terlihat seperti jatuhnya meteor di area markas Divisi ketiga. Jatuhnya kaiju dari ketinggian 8.000 meter membuat panik para anggota pasukan pertahanan yang sedang beristirahat. Pihak ruang kendali markas yang tentu saja masih bekerja langsung dihubungi oleh Hoshina mengenai apa yang terjadi. Konomi yang menjadi pemimpin operasi Divisi ketiga langsung mengumumkan jika puluhan kaiju muncul di wilayah markas, yaitu serangan kaiju dari udara. Dan perkiraan fortitude dari para kaiju tersebut adalah 6,2, 6,3, dan 6,4 masing-masingnya. Mereka adalah kelas Honju. Hoshina langsung menugaskan Konomi untuk memerintahkan para anggota pasukan untuk segera bergerak dan menahan para kaiju. Di sisi Kafka yang berada di atas gedung markas, melihat dari atas gedung, Kafka seperti melihat lautan api di area markas. Kaiju tipe Pterosaurus yang bisa menyembur api benar-benar merusak markas dengan cepat. Di sini, Kafka yang bisa dibilang memiliki pengetahuan luas di bidang kaiju karena telah bekerja di divisi Monster Sweeper cukup lama, mengetahui kejanggalan pada serangan kaiju kali ini. Kafka yang bisa dibilang seperti Wikipedia berjalan jika tentang kaiju, langsung menghubungi Hoshina. Menurut Kafka, sejak tahun 70-an telah tercatat ada 19 jenis kaiju tipe Pterosaurus dan mereka semua memiliki karakteristik khusus, yaitu mereka semua bertipe penyendiri. Dan sekarang di markas Divisi 3, kaiju yang satu ini berkelompok, yang artinya ada satu kaiju yang kuat yang menjadi pemimpin dari para Pterosaurus. Dan benar saja, sang pemimpin kaiju akhirnya muncul di depan Hoshina. Dia bukan kaiju nomor 9, melainkan kaiju humanoid yang lain. Kaiju humanoid baru yang sebut saja kaiju nomor 10. Kaiju yang baru muncul di hadapan Hoshina tiba-tiba berbicara menanyakan siapa yang paling kuat di markas ini. Hoshina menjawab, karena Kapten Mina tidak ada, maka akulah yang terkuat. Kaiju nomor 10 kemudian langsung menyerang Hoshina. Berbeda dengan nomor 9, nomor 9 menggunakan jarinya sebagai pelontar peluru layaknya pistol, sedangkan nomor 10 menjentikan jarinya dan mengeluarkan serangan proyektil. Hoshina berhasil menghindari serangan pertama ini, dan dari pihak operator yaitu Konomi langsung mengumumkan fortitude level dari nomor 10 yaitu 8,3. Hoshina kemudian langsung menghubungi Ikaruga, salah satu pemimpin regu di divisi ketiga, tepatnya bawahan kapten dan wakil kapten divisi. Ikaruga disuruh oleh Hoshina untuk mengambil komando sementara karena Hoshina akan sibuk melawan nomor 10. Selagi Hoshina menghubungi Ikaruga, nomor 10 langsung menyerang Hoshina dengan berlari ke arah belakang Hoshina dengan cepat dan mencoba memukul Hoshina. Hoshina kali ini juga bisa menghindari serangan nomor 10. Nomor 10 yang tahu jika dia dan Hoshina benar-benar akan bertarung dengan serius, memancarkan gelombang aneh yang membuat para kaiju bereaksi dan mengamuk. Hoshina yang pandangannya teralihkan dengan kaiju di sekitar markas yang mulai mengamuk, kembali diserang oleh nomor 10. Kali ini, Hoshina hampir terkena serangan nomor 10. Hoshina kemudian langsung mengeluarkan counter dan menebas nomor 10, namun tidak berhasil. Nomor 10 memiliki tingkat kekerasan kulit yang melebihi nomor 8 atau Kafka. Di tempat Ikaruga yang memegang komando pasukan, mereka menyerang para kaiju namun hasil tembakan para pasukan tidak mempan. Kafka yang bersiap memakai pakaian tempur mendengar mengenai informasi tembakan yang tidak mempan. Kafka kemudian memberitahu jika serangan dari depan tidak berfungsi dan titik lemahnya ada di bagian punggung, seperti jenis kaiju yang muncul di tahun 1903. Ditampilkan Reno yang bersama Iharu khawatir dengan keadaan Kafka karena tidak bisa dihubungi sebelumnya. Kafka menjawab jika dia melakukan kontak dengan wakil kapten sebelumnya ketika berada di atas gedung. Kembali ke pasukan Ikaruga, Ikaruga yang mendengar informasi dari Kafka langsung menyuruh para pasukan untuk menembak bagian punggung kaiju. Izumo dan Aoi langsung maju untuk menyerang kaiju dari atas dinding gedung. Namun ketika akan menyerang, ada kaiju lain yang melindungi. Mereka seperti bekerja sama. Di saat para pasukan kebingungan cara menyerang para kaiju, Shinomiya mengatakan masih ada satu cara lagi.
cukup menyerang dari depan dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan sekali serang, Shinomiya langsung mengalahkan satu kaiju. Di sini, Shinomiya Kikoru ditampilkan menggunakan senjata baru. Senjata tersebut berupa kapak besar. Beberapa waktu sebelumnya, flashback mengenai Kikoru yang memperoleh senjata baru. Diperlihatkan Mina dan Hoshina memanggil Shinomiya untuk dibuatkan senjata khusus. Walaupun senjata khusus seharusnya adalah untuk setingkat kapten, namun karena kekuatan Shinomiya yang sangat besar, Shinomiya bisa mendapatkan senjata khusus walaupun masih terbilang anggota baru. Bagi markas divisi 3, Shinomiya adalah kekuatan tempur ketiga setelah Kapten Mina dan Wakil Kapten Hoshina. Shinomiya mendapatkan senjata prototipe AX-0112. Kembali ke pertarungan kaiju, Shinomiya kembali menyerang kaiju, namun kali ini dari titik lemahnya yaitu bagian punggung. Dengan teknik barunya yaitu teknik pertama, Lightning Strike, Shinomiya kembali mengalahkan kaiju. Shinomiya terus melanjutkan serangannya ke kaiju lainnya dengan teknik kedua, Wave Breaker. Shinomiya yang terlalu bersemangat tidak melihat kaiju dari atas, namun kaiju tersebut berhasil terkena peluru pembeku. Yang menembak adalah Ichikawa Reno. Ichikawa kembali menggunakan peluru pembeku sejak pertarungan dengan kaiju jamur. Ichikawa kemudian membekukan kembali kaiju tersebut, dan dengan pergerakan yang terhambat, kaiju yang dibekukan oleh Ichikawa berhasil dikalahkan oleh Shinomiya dengan teknik ketiga, Half Moon. Dari sini, Shinomiya benar-benar mengakui kekuatan Ichikawa, bahkan memperbolehkan Ichikawa untuk membantu Shinomiya. Duo petarung kuat dari divisi ketiga akan bertarung bersama, yaitu Ichikawa dan juga Shinomiya. Di tempat lain, pertarungan antara Hoshina melawan nomor 10 terus berlanjut. Hoshina hanya bisa menghindar dari serangan nomor 10 dan gerakan yang super cepat. Sampai akhirnya, Hoshina terkena pukulan telak dari nomor 10. Tapi, di waktu yang sama, Hoshina berhasil memutus tangan kiri nomor 10. Hoshina yang bangkit dari pukulan nomor 10, kemudian meminta Konomi melepaskan limiter dari Hoshina. Hoshina kemudian mengeluarkan kekuatan penuhnya yaitu pelepasan 92%. Pelepasan kekuatan yang hampir 2 kali lipat dari Shinomiya Kikoru yang dianggap sebagai salah satu petarung terkuat. Inilah kekuatan sebenarnya dari Kapten Soshiro Hoshina. Nah, apakah dengan mengeluarkan 92% kekuatannya, Hoshina bisa mengalahkan kaiju nomor 10? Lalu dari mana asal kaiju nomor 10 ini? Itu saja pembahasan kali ini mengenai lanjutan cerita dari kaiju Hachigo. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hoshina bisa mengalahkan kaiju nomor 10? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.